Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, sudah merupakan rukun bagi khotib. Ketika khotib sudah berada di atas mimbar, yang khotib harus senantiasa sampaikan kepada jamaah. Khotib hendaknya selalu berwasiat, yakni wasiyatut taqwa. Dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa mengajak kepada jamaah untuk melaksanakan apa yang telah menjadi titah dan perintah Allah, berikut kesanggupan kita untuk menjauhi segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, kalaulah lidah kita ini sudah tidak lagi bisa merasakan manisnya gula, tidak lagi bisa merasakan manisnya madu, tentu yang bermasalah bukan pada gulanya, yang bermasalah bukan pada madunya, akan tetapi bisa jadi yang bermasalah adalah ada pada lidah kita sendiri. Kalaulah penglihatan kita semakin lama semakin kabur, saat kita melihat semakin buram, tentu yang bermasalah bukan apa yang sedang kita lihat, akan tetapi bisa jadi yang bermasalah adalah mata kita sendiri. Kalaulah keimanan kita, ketaatan kita sudah tidak lagi bisa dirasakan manisnya oleh hati kita, tentu yang bermasalah adalah ada pada hati kita sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri telah menyampaikan bahwa keimanan itu hakikatnya mempunyai rasa. Dan Imam Nawawi pun menyampaikan ketika ditanya anggota tubuh mana yang bisa merasakan halawatul iman, yang bisa merasakan manisnya iman itu, ternyata yang bisa merasakan manisnya iman itu ada pada hati kita juga. Sehingga Imam Nawawi menyampaikan istighlaluhu ta'at wa tahammulul masyaqqat fi talabi mardhatillah. Kalau seseorang sudah bisa menikmati indahnya ibadah, kalau seseorang bisa memikul beban yang kesulitan yang begitu beratnya, maka saat itulah hakikatnya ia sudah bisa merasakan manisnya keimanan dalam dirinya.
Bahkan tidak cuma Imam Nawawi yang menyampaikan, Utsman bin Affan pun sudah menyampaikan juga, lau tauhurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati seseorang itu bersih, ia tidak akan merasa kenyang untuk senantiasa berinteraksi dengan kalam-kalam ilahi. Semakin bersih hati seseorang, ia akan semakin senang untuk duduk berlama-lama untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin bersih hati seseorang, ia akan semakin senang untuk mendengarkan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Semakin bersih hati seseorang, ia akan semakin senang untuk mengkaji, membaca, bahkan memahami isi dan kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Rasulullah sendiri telah menyampaikan bahwa seseorang itu akan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Itu ada 3 konsep, ada 3 resep yang diberikan oleh Rasulullah. Apa 3 resep yang diberikan oleh Rasulullah berkaitan dengan manisnya keimanan itu? Yang pertama, kata Rasulullah, seseorang akan bisa merasakan manisnya keimanan ketika orang itu sudah menjadikan Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai cinta pertamanya. Menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana kalau seorang suami begitu cintanya terhadap istri dan sebaliknya istri begitu menyintai suaminya? Wajar. Bagaimana orang tua cinta terhadap anak-anaknya, itu pun wajar. Akan tetapi jangan sampai cinta-cinta itu semua bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang sudah menjadikan Allah sebagai prioritas utamanya, maka ia akan mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa merasakan halawatul iman itu. Barangkali hal ini sudah dicontohkan oleh Allah, akan tetapi kadang-kadang kita masih kurang bisa memahami bagaimana Allah memberikan satu gambaran, memberikan contoh kepada kita ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang selama bertahun-tahun mengharapkan satu keturunan sebagai penerus perjuangan dakwahnya, bahkan usia yang begitu tua, sebegitu lanjut, di usia senja Allah memberikan satu keturunan sebagai penerus perjuangan dakwahnya. Keturunan itu bernama Ismail alaihi salam. Karena satu-satunya putra yang menjadi penyejuk jiwa sedap bila dipandang mata, tiba-tiba di usia balita Allah sudah memberikan satu ujian kepada Ibrahim, dan sekaligus ini merupakan satu pelajaran bagi kita. Apa yang terjadi? Wahyu Allah turun kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau engkau mencintaiku mengalahkan cintamu kepada yang lain, maka saat ini pula Ismail putra satu-satunya, putra kesayanganmu, dan Hajar istrimu saat ini kau ajak keluar, kau letakkan di sebuah tanah kering kerontang, kau letakkan di sebuah tanah yang begitu tandus, lalu kau tinggalkan mereka berdua di situ. Disinilah ma'asyiral muslimin, Ibrahim dihadapkan dengan 2 pilihan, dihadapkan dengan 2 persimpangan jalan. Kalau Ibrahim lebih mencintai istri dan anaknya, maka sudah barang tentu
perintah Allah ini akan diabaikan. Kalau Ibrahim lebih mencintai Allah, maka sudah barang tentu Ibrahim berkeyakinan bahwa karena ini perintah dari Allah, pasti Allah mempunyai rencana yang lain dan pasti ada hikmah yang terjadi terkandung di dalamnya. Sehingga hari berjalan, Ismail sudah merasakan kehausan. Hajar istrinya lari-lari kecil dari sana kemari, dari sofa marwah untuk mencarikan sesuatu untuk kehidupan Ismail. Maka di sanalah ditemukan air yang bernama air Zam-Zam, dan itu pun diabadikan sebagai amalan ibadah untuk kita sampai saat ini yang disebut dengan ibadah haji, yaitu sa'i dari tawaf, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Ketika Ibrahim sudah dipertemukan dengan Ismail dan Siti Hajar, Ismail sudah begitu remaja, menginjak remaja, tiba-tiba Allah memberikan satu pelajaran lagi kepada Ibrahim dan juga kepada kita sekalian. Apa yang terjadi? Ibrahim, kalau engkau lebih mencintaiku, maka Ismail kamu korbankan, kamu sembelih semata-mata untukku. Lagi-lagi Ibrahim dihadapkan dua persimpangan jalan. Kalau ia lebih mencintai Ismail sebagai putra satu-satunya, sudah barang tentu perintah Allah ini akan diabaikan begitu saja. Tapi kalau lebih mencintai Allah, pastilah Allah akan menjaganya, pastilah Allah akan memberikan jalan keluar dari apa yang diujikan kepada Ibrahim. Lalu begitu Ismail mau disembelih, apa yang terjadi di situ? Yang terjadi, digantilah Ismail dengan seekor domba. Dan ini pun diabadikan sebagai amalan ibadah sampai saat ini yang disebut dengan ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Disinilah seseorang bisa merasakan manisnya keimanan. Ketika seseorang sudah mampu memprioritaskan Allah sebagai cinta pertama kita. Lalu yang kedua kata Rasulullah, kalau seseorang ingin merasakan manisnya iman dalam kehidupannya, maka cintailah seseorang itu, atau kita tidak mencintailah seseorang itu hanya semata-mata karena Allah. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Kita cinta kepada seseorang, kita cinta kepada makhluk-makhluk yang lain, lakukan bahwa cinta kita semata-mata karena Allah. Kita tidak mencintai, bahkan kita membenci sekalipun, itu lakukan semata-mata atas izin dan perintah Allah. Kalau itu yang terjadi pada diri kita, tentu kita akan merasakan manisnya keimanan. Cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada istri dan anak kita tidak bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kita mencintai istri dan anak itu pun semata-mata karena Allah. Kita bisa mengambil satu contoh besar. Begitu cintanya Rasulullah kepada Fatimah, satu-satunya putri yang beliau sayangi. Ketika wahyu Allah turun, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Perintah Allah kepada pencuri baik laki-laki atau perempuan, hendaknya kedua tangannya dipotong. Apa kata Rasulullah? Lau saraqat Fatimah laqata'tu yataha. Kalau sampai terjadi Fatimah yang mencuri, bukan orang lain yang akan memotong tangan Fatimah, bukan orang lain yang akan mengeksekusi Fatimah. Aku sebagai orang tuanya, aku sebagai Rasulullah, orang pertama yang akan menghukum Fatimah itu sendiri. Karena cinta Rasulullah kepada Fatimah putri kesayangan itu pun didasarkan semata-mata karena Allah. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin merasakan halawatul iman dalam hidup ini, wa ayyukraha illa ayyauda ilal kufri. Kita membenci sesuatu, kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan. Saat kita pernah melakukan satu maksiat, saat kita pernah merasakan satu kemungkaran dan kejahatan,
lalu kita sadar bahwa yang kita lakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syar'i, yang bertentangan dengan aturan-aturan agama, maka saat itu kita bertaubat kepada Allah dan kita berkeyakinan, kita berjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan semacam itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedikit ilustrasi kita. Bagaimana ketika Nabiullah Musa alaihi salam sudah melakukan satu perbuatan yang dipandangnya kurang tepat. Mungkin pandangan manusia kala itu begitu. Karena Musa mulai kecil sampai besar adalah dijaga, dirawat oleh seorang raja yang bernama Fir'aun. Tapi karena keyakinan yang tidak sama, akidahnya yang tidak sama, Fir'aun merasa bahwa dirinya tidak saja raja, bahkan dirinya merasa sebagai Tuhannya. Akan tapi Musa berkeyakinan bahwa Musa mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ada terjadi satu pertengkaran Fir'aun dan Musa, Fir'aun mengerahkan pasukan-pasukannya untuk menghadapi Musa. Bahkan yang dihadapkan kepada Musa adalah ahli sihir Fir'aunnya untuk menghadapi Musa alaihi salam. Di saat pertengkaran ahli sihir dengan Musa, saat itu ahli sihir dikalahkan oleh Musa alaihi salam. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika sudah dikalahkan oleh Musa, para ahli sihir itu mengatakan, saat ini aku ikuti Tuhan Musa dan Harun. Saat ini aku mengikuti agama Musa dan Harun. Hal semacam ini tidak saja didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar ahli sihir ini, bahkan ini didengar sampai ke telinga raja, yaitu Raja Fir'aun. Maka dipanggillah ahli sihir ini oleh Fir'aun. Wahai ahli sihirku, apa benar kau saat ini sudah mengikuti agama Musa? Apa benar saat ini kau sudah berganti agama, berganti keyakinan? Ahli sihir ini mengatakan, betul, mulai saat ini aku mengimani Tuhannya Musa dan Harun. Wahai ahli sihirku, kata Fir'aun, kalau itu yang terjadi dalam dirimu, maka kau harus tahu, saat ini kau akan aku potong kedua tanganmu, aku potong kedua kakimu, bahkan tidak cuman itu, kau akan aku bunuh sekalian. Apa kata ahli sihir ini? Wahai Fir'aun, wahai raja di raja, inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khotoyana. Kalau kau ingin memotong kedua tanganku, kalau kau ingin memotong kedua kakiku, kalau kau ingin membunuhku sekalian, aku sudah siap menghadapinya. Insya Allah dosa-dosa yang selama ini aku perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan ahli sihir belum genap 1 tahun. Keimanan ahli sihir belum genap 1 bulan. Keimanan ahli sihir belum genap 1 minggu. Bahkan masih hitungan hari itu mereka sudah dihadapkan, mereka sudah diuji dengan ujian yang luar biasa. Tidak saja dipotong kedua tangan dan kakinya, bahkan nyawa satu-satunya harus ia korbankan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu kita bisa bertanya pada diri kita saat ini. Kita yang mulai kecil sampai usia sekian ini, ujian apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi kita, kadang-kadang kita diuji dengan kesehatan kita, kadang-kadang kita diuji dengan rumah tangga kita. Kita kadang-kadang sudah lupa dengan Allah, kita sudah menyalahkan Allah, kita tidak lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Inilah koreksi diri kita.
Oleh karena itu kalau kita ingin menjadikan manusia yang bisa merasakan halawatul iman dalam hidup ini, maka 3 konsep yang diberikan oleh Rasulullah ini hendaknya kita kondisikan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.